Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel ini. Pada video ini kita akan belajar tentang cara membuat OGIF positif dan OGIF negatif. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat tabel distribusi dan juga poligon. Nah, seperti biasa, mari persiapkan alat-alat tulisnya. Kemudian jangan lupa berdoa, like, komen, dan juga di subscribe. Oke, langsung saja. Inilah soalnya. Daftar penjualan harian dalam persen selama 50 hari. Nah, ini datanya. Jadi banyak data ini 50 ya. 10 ke kanan dan 5 ke bawah. Kemudian perintah soalnya, berdasarkan data di atas buatlah OGIF positif dan juga OGIF negatif. Nah, jadi soal ini soal yang sama pada video tabel distribusi dan juga histogram. Jadi soalnya sama, hanya perintahnya yang berbeda. Kenapa harus sama? Nah, agar kita semua dapat melihat keterkaitan tabel distribusi, poligon, histogram, dan juga OGIF. Jadi nanti setelah video ini, coba kalian simpulkan bagaimana hubungan atau keterkaitannya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, kita yang pertama membuat OGIF positif. Nah, untuk membuat OGIF sama dengan histogram dan poligon, kita juga membutuhkan ini ya, ini apa namanya? Benar sekali. Ini adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, ini pada video awal ini sudah Bapak ajarkan bagaimana cara membuatnya. Jadi kalau hanya soalnya seperti itu tadi, kita tidak akan bisa atau kesusahan dalam membuat OGIF. Jadi kita perlu membuat tabel distribusi terlebih dahulu. Oke, jika sudah punya tabel distribusi, maka kita memiliki tabel selanjutnya. Nah, tabel inilah yang akan kita isi ya. Tabel ini akan kita isi. Oke, nah ini akan kita isi. Nah, di sini ada 38,5 sampai 47,5. Masih ingat ini apa? Nah, ini adalah tepi kelas. Cara memperolehnya juga sudah Bapak jelaskan di video tentang cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Jadi kita gunakan kembali. Kemudian untuk nilai ini yang kita pakai adalah ini, kurang dari sama dengan. Kemudian kita pakai tepi atasnya. Ini tepi atasnya kan 47 nih, 47,5. Berarti kita pakai 47,5. Otomatis kelas kedua yang kita pakai adalah kurang dari dan tepi atasnya. Berarti kurang dari sama dengan 56,5 karena dia tepi atasnya 56,5. Sama juga dengan kelas yang ketiga. Berarti kurang dari 65,5 dan seterusnya. Jadi ingat, untuk OGIF positif yang kita pakai tandanya adalah kurang dari sama dengan, dan yang kita pakai juga adalah tepi atas semuanya. Ini adalah tepi atas yang kita pakai. Nah, udah terisi kolom nilai. Selanjutnya kita mengisi kolom frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Nah, yang perlu kita ingat adalah untuk mengisi kolom frekuensi kumulatif, ketentuannya adalah frekuensi kelas itu ditambah frekuensi semua kelas sebelumnya. Nah, kita mengisi dulu yang pertama ini, kira-kira isinya berapa. Dengan ketentuan ini, frekuensi kelas itu ditambah frekuensi semua kelas sebelumnya. Nah, kita lihat frekuensi kelas
Yang pertama berapa? Nah, benar sekali, frekuensinya adalah 3. Kemudian ditambah frekuensi semua kelas sebelumnya. Kira-kira sebelum kelas pertama ini kelas berapa? Kan nggak ada kelasnya kan? Otomatis berarti tambah 0. Jadi 3 tambah 0. 3 tambah 0 adalah 3. Nah, makanya dapat yang pertama ini adalah frekuensi kumulatif kita isi dengan 3. Bagaimana dengan kelas yang kedua? Nah, kita lihat, kita coba. Kelas yang kedua itu frekuensinya ada 2. Berarti frekuensi kelas itu 2 ditambah dengan frekuensi semua kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya apa? 3. Berarti 2 tambah 3 adalah 5. Oke, kita isi di sini 5. Next, lanjut ke kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga, frekuensi kelas yang ketiga berapa? Nah, frekuensinya adalah 6. Berarti di sini kita pakai 6. Kemudian tambah semua frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 2 ditambah 3. Berapa itu? 5 tambah 6 adalah 11 ya. Nanti kita ini di sini kita isi 11. Kelas selanjutnya berapa? Nah, benar sekali, mudah ya. Berarti frekuensi kelas itu adalah 13 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Berapa itu? Ya, hasilnya adalah 24. Oke, 24. Ini untuk ini sudah bisa menebak? Oke, sudah bisa ya. Sudah nampak gambarannya. Di isinya adalah kita peroleh 35. Selanjutnya 45 dan yang terakhir adalah 50. Jadi inilah untuk ketentuan yang harus kalian ingat. Frekuensi kelas itu ditambah frekuensi semua kelas sebelumnya. Oke, nah terisi ini. Nah, barulah kita membuat OGIF positifnya. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita isi tadi. Ini sudah kita isi frekuensi kumulatifnya, nilainya juga sudah kita isi. Kita membuat OGIF-nya lagi. Nah, kita buat sumbu X, kemudian ini sumbu Y ke atas. Nah, untuk yang pertama dulu 47,5. Kita tarik garis ke atas. Kemudian sampingnya adalah 3 tadi ya, 3. Nah, nanti kita perkirakan di sini adalah 3 di sini. 3 ya. Berarti kita buat titik di pertemuan kedua garis itu. Bisa ya membuatnya. Kemudian lanjut kelas yang kedua 56,5. Ya, tingginya adalah 5. Berarti 5 di garis yang ini. Oke. Kita buat titik di pertemuan kedua garis. Lanjut 65,5. Nah, 65,5 adalah 11. Kita buat juga titik. Kemudian 74,5 adalah 24. Nah, nanti di sini sekitar 24 karena ini adalah 25. Ini 25. Berarti agak kurang sedikit dari 25 adalah 24. Kita lanjut 83,5, 92,5. Nah, dan yang terakhir adalah belum 92,5 ya. Nah, yang terakhirnya adalah 101. Oke. Nah, sudah dapat semua titik. Nah, kalau udah dapat semua titik, tinggal kita hubungkan aja garis tersebut. Hubungkan titik pertama, yang kedua, 2 dan yang ketiga. Nah, lanjut. Oke. Nah, lanjut terus. Inilah yang disebut dengan OGIF positif. OGIF positif. Jadi grafiknya ini semakin menanjak. Ini disebut dengan OGIF positif. Paham ya? Untuk membuat OGIF positif tidak terlalu sulit. Jadi yang penting tabel ini yang perlu kita isi. Setelah itu, setelah terisi tabel, baru kita pindahkan, baru kita buat gambar grafiknya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut kita untuk membuat OGIF negatif. OGIF negatif. Nah, untuk OGIF negatif juga memerlukan tabel distribusi frekuensi dan juga tabel yang ini yang perlu kita isi. Nah, untuk membuat tabel untuk mengisi kolom ini, berarti untuk kolom nilai kita gunakan kebalikannya.
Berarti kalau tadi kurang dari, maka ini lebih dari. Nah, yang kita pakai juga tepi bawahnya lagi. Kalau tadi untuk ogif positif tepi atas, sekarang kita pakai tepi bawah. Nih, 38,5. Otomatis di bawahnya lebih besar, lebih dari sama dengan 47,5. Ini juga tepi bawahnya ya. Nah, jadi ini ingat, untuk ogif negatif yang kita pakai adalah tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian yang kita pakai juga adalah tepi bawahnya 38,5, 47,5, 56,5. Nah, bagaimana dengan frekuensi kumulatifnya? Nah, ketentuannya hampir sama dengan tadi, yaitu frekuensi kelas itu ditambah frekuensi semua kelas setelahnya. Jadi frekuensi kelas itu ditambah semua frekuensi setelahnya. Frekuensi semua kelas setelahnya. Oke, kita coba yang pertama. Yang pertama adalah frekuensinya 3. Berarti frekuensi kelas itu adalah 3. Ditambah semua frekuensi kelas setelahnya, berarti tambah 2, tambah 6, tambah 13, tambah 11, tambah 10, tambah 5. Berapa itu? Nah, ini sama saja jumlahnya dengan 50 ya. Berarti ini yang pertama ini adalah, di sini adalah 50. Jadi ingat, frekuensi kelas itu ditambah semua frekuensi semua kelas setelahnya. Bagaimana dengan kelas yang kedua? Nah, frekuensi kelas itu frekuensinya adalah 2, berarti 2 tambah 6 tambah 13 tambah 11 tambah 10 tambah 5. Berapa? Ya, jawabannya adalah 47 ya. 47 ini ya. Yang ketiga juga sama caranya, berarti 6 tambah 13 tambah 11 tambah 10 tambah 5. Nah, berarti jawabannya adalah 45. Paham ya cara mengisinya? Oke, kita lanjut. Berarti ini otomatis jawabannya adalah 39. Kemudian lanjut 26, dan yang terakhir kemudian yang selanjutnya 15, dan yang terakhir adalah 5. Jadi sudah paham ya mengisi ini. Nah, ketentuannya itu frekuensi kelas itu ditambah semua frekuensi kelas setelahnya. Bisa ya? Kita lanjut untuk membuat ogif negatifnya. Nah, ini tabel yang sudah kita isi tadi. Kemudian kita buat koordinat kartesiusnya, sumbu X-nya ini, kemudian sumbu Y-nya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari 38,5. Nah, 38,5 itu pasangannya adalah 50. Nah, berarti sejajar dia. Jadi 38,5 di sumbu X kita naikkan, kita tarik garis ke atas. Kemudian 50 di pertemuannya ini kita buat titik. Kemudian ini sama juga 47,5 pasangannya adalah 47. Berarti kalau di sini 45, berarti di atasnya sedikit. Kita kira-kira di sini ya. Nah, kan kira-kira di sini. Kemudian lanjut 45, berarti 45 di sini. Lanjut juga 39. Lanjut ke 26. Nah, berarti di sini ini 26, ini 20, ini 25, berarti 26 di atasnya sedikit. Lanjut ke 15, nah, di sini, dan yang terakhir adalah 5. Oke, kita sudah dapat semua titik, tinggal kita hubungkan saja. Ini dia. Nilai yang disebut dengan ogif negatif, grafiknya semakin menurun. Kalau tadi ogif positif, grafiknya menanjak ya. Sudah bisa membedakan ogif positif dan ogif negatif? Sudah bisa membuat ogif positif dan ogif negatif juga? Nah, jadi tidak hanya bisa membuat, harapannya kalian bisa membedakan ogif positif dan ogif negatif. Bagaimana, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kalau ada, silakan tulis kolom komentar. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga dibagikan kepada teman-teman lainnya ya, agar kita bisa saling berbagi. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.